Selamat datang di podcast Pendidikan Matematika. Nah, kali ini sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Raifat Rizky, sering dipanggil Raffi. Saya sebagai asisten laboratorium di Pendidikan Matematika UMY. Nah, kali ini podcast Pendidikan Matematika kedatangan tamu. Nah, tamu ini tamu spesial dari beberapa sekolah di Yogyakarta. Nah, bisa tolong Bapak Ibu sekalian perkenalkan terlebih dahulu, Bu. Mulai dari Ibu monggo. Kenalkan, nama saya Maria Ernawati, biasa dipanggil Erna. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Oke, monggo Bu. Saya Prasti dari SMA Ma'arif Wates, guru mapel matematika. Monggo Pak. Saya Nurpandi, mengajar di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Oke, baik. Jadi kenapa Bapak Ibu guru keren ini datang ke podcast Pendidikan Matematika? Karena Bapak Ibu ini salah satu menjadi pembimbing ya Bu di salah satu lomba yang ada di Pendidikan Matematika, yaitu Komnas, kompetisi matematika nasional yang diadakan di Universitas Mercubuana Yogyakarta Kampus 1. Jadi Bu, kita bicara sedikit tentang Komnas. Untuk Komnasnya ini berapa hari sih Bu persiapannya untuk melakukan untuk menyiapkan muridnya untuk Komnas ini? Dari Bu Erna dulu. Ya. Kalau di SMA Negeri 1 itu memang ada grup ya, kelompok-kelompok anak-anak yang memang hobinya itu lomba. Hobinya lomba. Jadi sangat kompetitif sekali ya Bu ya. Iya. Dan mereka secara aktif menghubungi guru-guru tertentu untuk materi-materi yang mereka tidak kuasai gitu. Jadi sering berkonsultasi juga. Iya. Jadi kelompok itu yang secara aktif menghubungi guru. Kebetulan saya yang hari ini solo ya. Teman-teman yang lain sedang mengolah nilai. Oh iya, karena kebetulan momennya ini pada saat setelah ujian akhir semester ya, habis PAS ya. Jadi momennya sebenarnya tepat ya. Tepat ya. Tapi udah kalau sedang mengajar mungkin susah ya untuk kesini ya. Iya, kami tidak bisa mendampingi. Iya. Kalau dari Ibu siapa Bu? Prasti. Bu Prasti gimana? Kalau saya niatannya kemarin hanya satu hal. Saya kepingin anak-anak saya itu merasa percaya bahwa dirinya sebenarnya mampu. Meskipun nanti pada akhirnya tidak mendapatkan juara atau apa, tidak, hanya keberanian lah, harus membuktikan bahwa kalian itu punya kemampuan. Tapi kemampuan di mana ya nanti kita bisa mengukur dengan yang lainnya juga. Karena kebetulan kayak kemampuan tanpa keberanian juga tidak berarti ya Bu. Ya. Kalau persiapan sama sekali tidak persiapan. Kami itu sudah milih-milih begitu, tapi anaknya nggak mau, pada akhirnya harus ada yang diganti juga kemarin itu ya. Karena takut tadi. Takut untuk mencoba, takut untuk berkompetisi. Kalau dari Pak Pandi maaf Pak. Persiapannya berapa ya? Jadi setelah mendapatkan undangan dari kampus ini, kita berusaha menyiapkan. Jadi kalau suratnya itu sekitar 10 hari yang lalu apa namanya? 10 hari, iya. 10 hari kan. Setelah itu sampai ke saya ini mungkin baru 1 minggu lah. 1 minggu yang lalu kita mencari. Iya. Karena kan pasti DTU dulu. Betul ya. Baru sampai gurunya itu 1 minggu yang lalu. Ya, saya sebagai guru matematika kan siap. Artinya kan kesehariannya kan sudah tahu mana yang berpotensi. Dan juga ada yang tahun lalu itu ikut OSN. Nah, artinya itu yang akan kita ajukan aja. Saya kan peraturannya harus 5 orang ini minimal. Harus 5 orang. Dan kita harus cari 3 siswa lagi yang ikut itu. Dan sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu kita juga mendapatkan undangan dari Universitas mana, Wadi atau UST saya lupa. Itu juga semacam ini. Artinya sebenarnya sebelumnya itu kita sudah punya kandidat, sudah saya siapkan. Hanya saja pada waktu itu karena sesuatu hal tidak bisa maju. Dipending. Dan tidak lainnya ke sini ada undangan. Jadi langsung masuk. Iya, ini aja lah. Undangannya ini lagi gitu aja. Bersiap. Gitu, sudah siap. Ya, biasanya ada dikatakan pergantian pemain. Karena emang syaratnya ini kan kelas 11 dan 12. Iya. Gitu. Maka kalau kesiapan rencana dan kesiapan mental itu mungkin ada, tapi secara kesiapan materi ya itu yang
kita belum tahu ya. Belum tahu ya. Iya, materinya seperti apa dan soalnya seperti apa kan kita nggak tahu. Katanya tambah materi Iya. kelas 12 ya. Iya. Iya. Yang Nah, kemarin itu kalau yang saya ajukan ini kan emang kelas 11 semuanya. Oh, kelas 12 Iya. semua. Oh iya. sama Pak. Kelas 12 itu yang kemarin tahun lalu maju SM Iya. ditarik atau ditari itu nggak mau. Karena emang ditari ditawari itu nggak mau, ya sudah kita paksa. Oh iya. Kayak ganti siswa yang lain gitu aja lah. Karena kalau yang sesuatu yang dipaksakan juga nggak baik kan Pak? Betul. Ya, jadi lebih baik ya kalau yang mau ayo maju, Betul. dampingi gitu. Tapi yang kalau menurut saya Iya. hal-hal seperti ini bukan kejuaraan yang kita harapkan pertama kali, tapi bagaimana kita memberikan pengalaman pada siswa yang nantinya akan menjadi bekal Betul. setelah lulus SMA. Betul. Gitu. Tidak hanya belajar di kelas, tapi kan emang siswa-siswa yang berpotensi untuk di bidangnya ya tetap kita dorong, kita fasilitasi. Gitu, menurut saya. Oh iya. Jadi sebenarnya kan ini bagian dari pengayaan ya. Betul Kan sekali. pengayaan kan betul kita sekali. susah nyari waktu. Iya. Nah, kalau kurikulum merdeka itu yang diayai, yang mendapat kesempatan untuk pengayaan itu anak-anak yang memang sudah tuntas. Oh. Tidak semua anak. Oh, iya. Jadi yang sudah tuntas di bidang matematika ya kita menambah materi yang lain. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang kurikulum merdeka nih, mumpung Ibu tadi masuk ke kurikulum merdeka nih, kan di beberapa sekolah di Jogja kebetulan beberapa sudah ada yang menerapkan kurikulum merdeka ya. Kalau untuk dari Bapak Ibu sekarang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka semua? Saya yang dulu. Saya belum. Ya, Ya. SMA 1 sudah SMA baru satu. mulai Baru mulai. Berarti udah di kelas semester 11 1 ini. semester 1 ini Iya. untuk semuanya. 10. Iya, kelas 10. Kelas 10 ya? E. Iya. Oh iya, berarti kelas 11 sama 12-nya belum? Belum. Oh iya. Bagaimana Bu perasaannya menggunakan kurikulum kurikulum merdeka yang sebenarnya ada sedikit perubahan juga kan Bu? Perubahan yang cukup banyak kan Bu? Iya. Kalau Banyak. menurut Ibu gimana Bu? Karena kan berarti Ibu udah pernah mengalami dari kurikulum sebelumnya kan Bu? Dari kurikulum berapa Bu? KTSP? Dari KTSP ya. KTSP Terus, berarti 2013. ada satu yang itu ya dulu Pak yang nongol agak itu Sebentar. Coba sebentar. berbasis kompetensi. Iya. Oh. KBK, KBK itu dulu. kurikulum 2013, sekarang kurikulum merdeka. Iya. Nah bedanya di kurikulum merdeka ini bahannya sedikit ya kelihatannya gitu. Kelihatannya bahannya sedikit tapi kok Iya. ketika di apa kita ajarkan kok akhirnya Banyak. apakah karena kita yang akhirnya punya ini ya karena masih bayangan masa lalu ya. Iya. Ya misalnya saja eksponen kan itu kan tanpa logaritma. Betul. Ya kalaupun ada logaritma itu hanya apa ya Logaritma. dijadikan sebagai inverse dari eksponen ya, dari perpangkatan, bukan logaritma lalu persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma. Itu di kota aja, di SMA di kota aja itu kami itu terjadi perbedaan ya. Ada yang ini dalam banget, luas banget, ada yang sekedar sama dengan TP yang diajarkan Iya, pemerintah. Iya. Gitu. Kalau saya sih memilih pokoknya yang dari pemerintah itu sah dulu, kita lakukan dulu, kita kerjakan dulu, kita ajarkan dulu. Setelah itu kita nambah di yang tadi pengayaan untuk anak-anak yang sudah mampu, Oh iya. yang sudah lebih dari TP-nya itu, TP minimal ya yang Kalau dari Pak Mandi. Pandi juga, Iya. Pandi bagaimana Saya Pak? mengambil matematika lanjut ya. Iya. Ya emang kalau dibilang ada perbedaan ya banyak ya. banyak. Banyak banget ya Pak Banyak. perbedaannya. Iya. Iya. Tapi secara kalau saya sih cenderungnya bukan di kurikulumnya. Oh. Kalau saya cenderungnya bagaimana kita itu membuat siswa itu ketertarikan pada matematikanya dulu. Oh iya. Apapun kurikulumnya, ketika kita itu bisa ibaratnya mengajak siswa lebih suka pada matematika, insya Allah kurikulum bisa berjalan dengan baik. Oh iya. Nah, Betul. karena emang kalau kita lihat bagaimana pendidikan kita dan bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa, karena kita tidak, kalau ngajar di SMA itu, kalau menurut saya tidak bisa siswa itu semuanya senang matematika. Betul. Ya, Pasti nggak ada bisa. beberapa juga yang Iya. tidak suka matematika. Pasti dari 30, kalau di kelas saya itu rata-rata 36 siswa ya. Mungkin nanti kalau dalam keaktifan siswa itu mungkin hanya separuh, 50% sudah bagus ya Bu ya, yang bisa aktif ya kalau di Oh, iya. kelas saya. Nah, target saya itu bagaimana siswa itu bisa belajar atau suka matematika. Kalau hasilnya itu belakangan. Oh, Ya, iya. kalau suka dulu itu.
Maka bagaimana kita menerapkan model-model ataupun pakai media apa yang bisa membuat siswa itu lebih tertarik. Gitu. Kalau secara luas tentang kurikulum pendidikan kan selain di materinya yang berbeda, mungkin ada secara umumnya ya, itu yang P5 itu, yang notabene di K13 betul, itu. P5. Nah, yang menjadi permasalahannya, entah itu di sekolah saya atau di sekolah lain, bagaimana siswa itu lebih semangat di P5 daripada di matematika. Iya. Iya kan? Oh iya. Bagaimana membuat proyek itu sampai malam siap, sampai jam 10 malam itu sampai orang tua nyari. Kan gitu. Tapi kalau pas pelajaran matematika lemes semua. Lemes semua. Nah, itu kan iya, itu PR besar bagi guru matematika. Ya benar, memang kita tidak bisa memaksakan, tapi minimal kita bisa memberikan sesuatu hal melewati matematika ini kan gitu. Jangan sampai sudah masuk di SMA tapi ketika di bidang matematika. Iya, kan juga disayangkan sekali. Karena pada dasarnya nanti kalau untuk kuliah juga nanti ujung-ujungnya ketemu matematika Betul lagi. sekali, semua jurusan pasti ada. Pasti ada. Ada teman-teman saya juga ada kayak, saya milih ini karena mau menghindari matematika. Iya. Ketemu matematika juga, sama aja sebetulnya juga. Iya, kalau saya boleh usul ya Pak, ketika proyek itu, Iya. nah mereka kan membeli bahan-bahan. Iya. Nah, 3 bahan utama di proyek itu kan bisa dibeli oleh 3 anak berbeda. Nanti menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Bisa jadi. Nah, Iya. jadi tidak semua anak kan suka matematika. Iya. Nah, anak yang suka matematika kita minta mereka membuat laporan akhir dengan itu tadi ada pesanan itu Proses gitu. proyeknya tadi. Iya. Tadi itu Ini Bisa, kalau bisa. bisa. Jadi nanti bisa dimasukkan di dalam proyek, Iya, disisipkan mereka kan matematikanya kolaborasi juga. toh, Betul. mereka Iya. kolaborasi. Jadi dengan sendirinya matematika itu kepake. Iya, langsung masuk sebenarnya. Karena pada dasarnya juga matematika di kehidupan sehari-hari kita juga semuanya matematika Semua, sebenarnya. iya. Iya. Kayak jarak waktu juga itu kan matematika sebenarnya. Kayak kita mau beli barang juga matematika sebenarnya. Iya. Hanya saja kan kadang tidak menyadari. Betul. Matematika itu gunanya gopo. Nah, Nah, itu yang iya. menjadi Iya, yang PR sering kita juga. disampaikan begitu. 3x tambah 2 ini buat apa sebenarnya? Kayak kadang juga bingung kan. Kayak 3x 2 ini apa ini gitu, kayak kenapa gitu ada ini gitu ya. Emang itu sebagai kan ya, sebagai bentuk concern kita untuk membuat minat, setidaknya ada minat, terbentuk minat dari siswanya. Nah, berarti kalau dari Ibu Prasti itu tuh kenapa belum menerapkan kurikulum? Apakah memang itu kebijakan dari sekolahnya sendiri atau bagaimana? Karena kemarin itu sebenarnya saya kebetulan baru banget di sekolah itu, terus saya ditunjuk sebagai kurikulum dan saya kemarin sudah, karena menurut pendapat saya itu wajib di tahun 2023 ini harus kurikulum merdeka, makanya saya sudah milih itu dan milih untuk Merdeka Mandiri Belajar. Tapi ternyata ciri khasnya itu harus untuk struktur kurikulumnya itu CP ya, capaiannya. Iya. Sementara saya strukturnya kemarin itu pakai yang 2013. Jadi yang saya tidak tahu, kemarin saya tanyakan itu apakah boleh satu kurikulum itu yang kelas 10 pakai yang CP, sedangkan yang 11-12 itu pakai yang KIKD, apakah boleh begitu? Itu kemarin karena kebetulan di sekolah itu ada beberapa permasalahan, terus ya saya sibuk dengan itu, terus akhirnya harus deadline, harus selesai membuat kurikulum, jadi agak tergesa-gesa, terus diputuskan untuk tetap 2013. Jadi masih terkendala di bagian mungkin di administrasi untuk pembuatan strukturnya, kurikulumnya ya Bu ya. Jadi berarti insya Allah tahun depan mungkin Insya Allah ya. kurikulum merdeka. Karena untuk yang pelajar Pancasila sebenarnya sudah saya masukkan juga. Oh, berarti itu P5-nya itu sudah. Tapi untuk Dan kurikulum nyicil. dan nyicil tidak ya, ada masuk dikit. Kemarin dari pengawas itu dianjurkan itu untuk paling enggak bulan Desember ini kita latihan untuk P5-nya. Oh iya. Ya, setidaknya udah mulai sedikit-sedikit, nanti pas udah kurikulum yang diterapkan sepenuhnya nanti udah nggak kaget gitu, karena kan pasti ada perbedaan-perbedaan yang fundamental yang membuat harus ada adaptasi terlebih dahulu. Nah, tentang adaptasi ini Bu, ada nggak sih Bu kesulitan-kesulitan dalam penerapan dari kurikulum merdeka ini?
Iya, kalau dari kurikulum Merdeka sebenarnya ya dari segi bahan lebih ringan dari ketimbang kurikulum 2013. Jadi saya pikir beralih ke kurikulum Merdeka itu suatu suatu pilihan yang tepat menurut saya. Bahannya itu sedikit sebenarnya, sedikit tapi itu bermanfaat untuk sepertinya akan diarahkan bahwa matematika itu penting untuk kehidupan sehari-hari, untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi yang kita utamakan mungkin lebih baik ke problem solving gitu ya, yang pemecahan masalah. Iya, sementara yang di P5 itu kita harapkan ada 4C-nya itu kolaborasi, komunikasi, sikap kritis, problem solving itu mereka pelajari di situ, mereka kritisnya tumbuh di situ, sehingga ketika mempelajari matematika atau pelajaran lain menjadi lebih cepat. Kendalanya di lapangan adalah karena buku utama di PMM itu sendiri masih terbitan yang lama, Mas. Jadi di situ masih ada vektor, sementara kan vektor sekarang udah pindah ke F+. Iya. Nah, sementara ya kita memang butuh buku itu ya, buku pegangan ya. Sementara buku pegangannya tidak bisa dipegang. Iya. Iya, masih ada ini ya, masih ada isi, dari segi isinya juga masih berbeda. Karena ada misalnya, perbedaan ya. Statistik itu kan nggak seperti itu ya yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Statistiknya cuma misalnya mencari mungkin ke ukuran letak ya, kuartil, terus interkuartil itu ya, jarak interkuartil, kemudian di statistiknya mungkin membuat diagram pencar yang seperti itu. Itu kalau teman-teman yang belum tahu itu ngajarinnya seperti dulu, Mas. Seperti dulu, yaitu misalnya pertama menyajikan data, membaca data, setelah itu membuat ukuran pengusahaan itu semuanya, ukuran letak semuanya, ukuran penyebaran semuanya. Nah, ini akhirnya kan memboroskan waktu. Jadi kita sebenarnya membutuhkan semacam buku pencerahan, ya, buku pegangan, lalu pencerahan sehingga sama persepsi kita tentang kurikulum itu. Kalau dari Pak Fadil gimana dari penerapannya di SMA Negeri 1 Kasihan ya, Pak? Sama. Kurang lebih sama ya? Ya, kurang lebih sama seperti itulah. Di buku pegangannya itu sendiri ya. Karena pasti mungkin tiap guru mungkin interpretasinya berbeda-beda. Ya, beberapa. Jadi butuh satu buku pakem yang untuk mengarahkan guru-gurunya untuk menjadi buku pegangan ya. Sebenarnya yang kita pegang itu CP turun menjadi TP. Ya. Nah, TP itu ketika menginterpretasi TP itu ada yang jauh banget ya, Pak. Ada yang sekedarnya itu. Kalau saya memilih itu persis seperti itu yang di TP, yang CP yang turun itu. Kemudian kalau untuk anak-anak tertentu yang memang mampu itu kita kasih pengayaan. Oh iya, baik. Monggo Bu diminum dulu. Iya. Kalau misalnya mau minum kan kita udah ngobrol coba ya. Monggo Bu. Ini monggo. Diminum dulu Bu. Tapi yang menjadi bingung itu kemarin sempat ada CP yang beredar berbeda itu. Saya mendapatkan 2 itu CP-nya itu. Jadi memang berbeda. Oh, kok bisa? Ya, cuma nggak tahu. Jadi antara F sama F plus ya dia. Oh iya. Ya, jadi yang satu ada F dan F plusnya ya juga sama. Nah, antara ini dengan itu berbeda. Nah, ini yang menjadi pembahasan di MGP kemarin. Kita mau pakai yang mana nih, Mas Doni? Kan gitu. Maka menjadi, ya alhamdulillah sih dapat kesepakatan dan diberi yang sama. Arti kan berarti ada sesuatu hal miskomunikasi atau apa sampai ada CP yang beredar di guru itu ada 2 macam. Kan gitu. Ada perbedaan sih, yang satunya itu ada matriks itu ikut di F-nya, yang satunya itu matriksnya ikut di F plus-nya. Nah, artinya kan nanti kalau itu tidak menjadi kesepakatan, kalau di sekolah kami itu kan yang 11.6, 11.7 sama 11.8 dia kan paketnya berbeda dengan yang 11.1 sampai 5. Nah, itu kalau tidak menjadi kesepakatan kadang matriksnya itu jadinya ikut yang mana nih? Oh kan iya. Gitu. Mau ikut yang saya tahu itu. Ya. Jadi kan ada matriks yang di F
Iya. Matriks yang di F itu hanya menyajikan matriks. Iya. Hanya menyajikan matriks. Jadi itu hanya untuk jadi ada pengatasi data, itu, ya? terus data tersebut disajikan sebagai matriks. Oh. Nah, itu TP-nya ya. Nah, sekarang mau kita apakan? Iya. Oh, iya. Nah, berarti kan kita hanya sampai pada mungkin ya operasi sederhana. Misalnya menjumlahkan matriks, inverse matriks, atau paling nggak transform matriks. Nah, tapi di kelas fase yang F+ itu matriksnya digunakan untuk transformasi geometri. Jadi penerapannya penerapan matriks untuk menyelesaikan masalah transformasi geometri gitu. Nah, kemarin jadinya itu di sekolah kami matriksnya jadi di F+ semua. Jadi yang di F itu nggak ada matriks. Oh, tidak boleh seperti itu. karena matriks kayaknya berguna ya untuk kehidupan sehari-hari ya. Matriks itu berguna, sangat berguna. Sehingga harus dikenalkan untuk seluruhnya. Oke, ya. Mungkin itu ya namanya juga baru awal-awal penerapan regulasi ada error-error yang terjadi. Jadi nanti kan untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Gitu. Nah, jadi pada hari ini kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini menjadi pendamping untuk siswa-siswanya untuk di kompetisi matematika nasional diadakan Mercu Buana. Nah, kesan-kesannya deh kan tadi datang terus di atas untuk pembukaan dan sebagainya, terus siswanya datang untuk lomba dan ibu-ibu tadi kan Bapak Ibu sekarang udah mencoba datang ke laboratorium pendidikan matematika nih, sekalian dong minta kesan-kesannya setelah melihat-lihat laboratorium dari mungkin 2000 Bu Prasti. Monggo. Kalau saya bersyukur sekali, karena di samping juga ketemu, ini dulu pernah ketemu PPG, PPG bareng. PPG di mana Bu? Di P4TK Matematika. Oh, jadi sekarang reuni. Kita 10 hari dulu ya. Kalau sekarang PPG berapa tahun, Mas? 1 tahun ya? 10 bulan. 10 bulan. Iya. Kita dulu baru 10 hari. Iya. Tapi ternyata. Di samping itu saya bersyukur sekali dan ini saya berharap memang anak-anak itu untuk yang angkatan ini kebetulan 2 kelas itu yang ini kebetulan satu kelompok ini yang ikut ke sini itu adalah MIPA 1 itu sebagian besar itu adalah kepengen kuliah. Cuman karena kami memang terkendala orang tuanya itu kan terkendala biaya, jadi kemarin itu juga disampaikan pada kami, kebetulan itu adalah wali kelasnya. Nah, dengan melihat tadi ternyata juga ada beasiswa terutama, dan saya berharap mungkin ada salah satu kemarin juga ada yang pengen masuk psikologi gitu. Dan kebetulan di sini akreditasinya juga bagus, rata-rata A. Jadi kan itu menjadi mungkin kebanggaan kami kalau nanti ada yang kuliah kebetulan di kampus juga sudah terakreditasi, apalagi harapannya seperti itu saya. Kalau kebetulan di pendidikan matematika ini akreditasinya sudah unggul dan juga nanti di matematika ini kalau untuk KIP di sini menerima juga di KIP. Terus kalau misalnya untuk prodinya sendiri itu di sini ada beberapa macam beasiswa, ada beasiswa TAFIS kalau tidak salah, terus ada beasiswa juga potongan SPA, juga itu ada beberapa juga ada beasiswa, ada cukup banyak, nanti bisa ditanya-tanyakan untuk kalau siswanya ada yang tertarik nanti bisa ditanyakan lebih lanjut lagi. Gitu. Nah, kebetulan SMA kami itu kan berbasis pondok, jadi anak-anak semuanya itu di pondok. Dan ada beberapa pondok itu programnya adalah TAFIS. Alhamdulillah itu mungkin bisa Bu dimasukkan ke beasiswa TAFIS gitu. Karena ada beasiswanya itu sendiri ya. Terima kasih. Ya, kalau dari Bu Erna, bagaimana? Terima kasih atas undangannya sehingga kami bisa tahu ada lomba di sini. Nah, yang kedua ya saya sangat appreciate dengan ini sambutannya ya, ramah-ramah mahasiswanya. Ya saya dari depan udah dijemput terus sampai ke atas, kemudian saya bertanya apapun mesti dijawab gitu ya. Yang kedua apresiasi lagi untuk prodi untuk Universitas Mercu Buana. Kalau biasanya kita ngantar anak lomba ya ngantar aja gitu ya, ngantar terus
biasanya terus kami langsung pulang, atau ada yang bisa nemenin anak sampai selesai lomba. Tapi di sini kita dikasih pencerahan macam-macam ya. Berbagi ilmu. Iya. Suasananya, keakrabannya, kekeluargaannya ada. Kemudian di sini ternyata sudah modern ya, modern banget. Ini merupakan pembuktian bahwa universitas ini memang maju ya. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk lebih terus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi nanti tadi juga kita udah belajar beberapa hal ya Bu ya. Salah satunya podcast ini juga tadi juga sedikit plotagon dan sebagainya. Kalau ada loh semester berapa ya yang magang-magang itu boleh loh ya. Oh boleh Bu, nanti boleh dibicarakan nanti Bu. Iya boleh banget Bu. Saya di fase E ya. Catat ya. Siap Bu. Nanti kita bicarakan lagi Bu. Siap Bu. Kalau dari Pak Madi bagaimana Pak? Ya kesannya sangat baik ya. Memang akan bener ya, dari penyambutan, dari turun mobil itu sampai pengarahan masuk itu wah emang A+ lah. A+. Alhamdulillah. Sempurna. Sesuai dengan Biasanya nanti kita berharap apa yang dilaksanakan hari ini mungkin bisa terulang atau tahun depan ada lagi. Amin. Kita bisa berkontribusi dan mungkin nanti peserta bisa lebih banyak lagi. Amin. Nanti kita berusaha lagi biar peserta yang lebih banyak lagi, nanti mungkin bisa lebih luas lagi jangkauannya, karena kan ini baru Jogja. Mungkin bisa lebih melebar lagi, atau mungkin bisa nasional. Kita doakan aja yang terbaik untuk prodi pendidikan matematika. Cukup sekian podcast pendidikan matematika pada hari ini. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Bu untuk yang penontonnya? Ada yang disampaikan? Ya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas penerimaan kami dan pencerahannya. Ya, sama-sama Bu. Sudah Bu, Pak Bapak? Sudah? Ya, terima kasih untuk ini. Oh ya, siap. Terima kasih yang sudah menonton untuk podcast pendidikan matematika. Silahkan jika ingin menonton video-video sebelumnya, silahkan cek di channel pendidikan matematika UNBJ. Untuk itu saya pamit undur diri. Dadah. Dadah.